Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Margareta dengan NIM 195080111058. Saya pada hari ini akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pengajian stok dengan materi korelasi dan regresi. Berikut soal dengan data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Brantas, dan kita akan menentukan kelima hal berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana keratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Brantas? Datanya sudah ada di layar, yaitu suhu dan juga BOD. Kita akan menggunakan analisis korelasi Pearson untuk menentukan jawaban dari pertanyaan ini. Selanjutnya, dari suhu dan BOD ini, kita terlebih dahulu transformasikan ke Ln agar satuannya disamakan, yaitu dengan cara formula Ln suhu, Ln-nya yaitu 29,77, menghasilkan nilai 3,39, begitu pula dengan Ln BOD. Formulanya itu Ln 8,7, nilai seperti ini, begitu pula dengan nilai lainnya ya, dilankan semua. Langkah pertama membuat permisalan. Misalkan X-nya ini Ln suhu, dan Y-nya ini merupakan Ln BOD. N-nya itu sama dengan 10 karena datanya terdapat 10 nomor ya, 10 data. Kemudian langkah kedua kita membuat scatter plot. Nah, bagaimana cara kita membuat grafik ini? Yaitu pertama kita blok terlebih dahulu data Ln suhu dan juga Ln BOD-nya, lalu kita ke insert dan kita klik setup. Kemudian kita mendapatkan scatter plot-nya dan kita tambahkan trendliner-nya dan juga axis titles-nya. Boleh juga ditambahkan legend. Nah, untuk axis titles ini di sebelah kiri atau di garis Y-nya kita namakan Ln BOD sesuai permisalannya, dan juga X-nya ini, garis X-nya kita namakan Ln suhu. Kemudian setelah didapatkan grafik ini, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan scatter plot yang ada di atas ini dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, maka di saat yang sama nilai BOD juga akan semakin tinggi. Kemudian langkah ketiga, kita membuat tabel perhitungan, di mana tabel perhitungan yang kita buat yaitu dengan tabel X, Y, XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. X-nya ini sesuai permisalannya, X-nya Ln suhu, Y-nya Ln BOD. Kemudian kita jumlahkan dengan formula sum. Selanjutnya, kita mencari nilai RXY setelah menentukan jumlah dari semua tabel perhitungannya. Untuk rumus RXY ini sendiri, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X1, lalu dikuadratkan, dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y1 yang sudah dikuadratkan. Kemudian nilai RX yang ditemukan yaitu sebesar 0,72. Sehingga berdasarkan nilai RX yang telah dihasilkan, maka dapat dikatakan bahwa nilai RX bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah, di mana apabila suhu meningkat, maka BOD pun juga akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keeratan hubungan antara suhu dan BOD tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,70 sampai 0,80. Nah, untuk golongan intervalnya ini dapat teman-teman lihat di depan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apakah hubungan dari kedua parameter tersebut bersifat signifikan? Untuk mengetahui jawabannya, kita melakukan uji hipotesis dan menentukan pernyataan hipotesisnya yaitu H0, tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1, ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian kita menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahannya. Ukuran sampelnya sama dengan 10, tingkat kesalahannya itu 0,5, dan kita menggunakan distribusi sampling T. Selanjutnya kita menentukan titik kritis di mana dB ditentukan dengan formula N dikurang 2. 2 ini merupakan parameter atau jumlah parameter. Sehingga dB yang kita dapatkan yaitu dengan nilai 8. Kemudian kita menentukan T tabel dengan formula plus minus atau kurang lebih T tingkat kesalahan dibagi 2 yaitu 0,025 dan juga dB-nya yaitu 8.
Selanjutnya kita menentukan T-tabel dengan menggunakan tabel T. Tingkat kesalahannya yaitu 0,025, dB-nya 8. Kita tarik garis lurus dan menemukan nilai 2,30. Sehingga dari daerah penolakan yang dihasilkan akan seperti ini grafiknya. Mengapa T-tabel ini plus minus hasilnya atau kurang lebih? Karena sesuai dengan grafiknya, daerah penolakan dan penerimaan ini akan memiliki dua arah. Kemudian setelahnya kita menghitung statistik ujinya menggunakan RxY. RxY-nya ini tadi nilainya 0,72. Kemudian kita menentukan T hitung dengan rumus RxY dikali akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Sehingga didapatkan T hitungnya ini sebesar 2,96. Kemudian dapat diputuskan atau dapat disimpulkan juga T hitung lebih besar dari T-tabel, di mana T hitungnya ini 2,96, lebih besar dari T-tabel yaitu 2,306, sehingga dapat diputuskan bahwa daerahnya ini merupakan tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara suhu dan juga kandungan BOD. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Seperti korelasi, kita juga menggunakan data ln suhu dan juga ln BOD. Langkah pertama, membuat permisalan. Permisalannya ini X-nya sama dengan ln suhu, Y-nya sama dengan ln BOD. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu membuat scatter plot. Caranya juga sama. Kita blok terlebih dahulu ln suhu dan juga ln BOD. Lalu kita klik insert. Kemudian kita klik scatter. Akan menghasilkan scatter plot seperti ini. Kemudian kita tambahkan trendliner, axis titles, dan juga legend seperti sebelumnya. Maka didapatkan scatter plot seperti yang ada di layar, di mana berdasarkan scatter plot di atas dapat diketahui bahwa secara deskriptif suhu berpengaruh positif terhadap kandungan BOD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend linear positif yang ada pada scatter plot di atas. Kemudian setelah membuat scatter plot, kita membuat tabel perhitungan, di mana tabel perhitungan yang kita buat yaitu X, Y, XY, dan juga X kuadrat. X-nya ini kita ambil dari ln suhu dan juga ln BOD, lalu kita jumlahkan semua kolomnya dengan formula sum. Kemudian kita menentukan slope atau B dan juga intercept-nya, di mana untuk menentukan nilai B atau slope dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan. Sehingga B-nya ini kita dapatkan nilai 6,27. Lalu setelah kita mendapatkan nilai B, kita menentukan nilai A, di mana rumusnya itu sigma Y per N ini 10 dikurang B, B-nya 6,27, dikali sigma X1 per N. Maka didapatkan nilai A minus 19,02. Sehingga model estimasi Y yang kita dapatkan yaitu minus 19,02 ditambah 6,27 X1. Selanjutnya, interpretasi yang kita dapatkan dari hasil sebelumnya yaitu intercept apabila suhu konstan, maka estimasi BOD sebesar 5,49 mg per liter. Nah, untuk 5,49 mg per liter ini merupakan transformasi balik dari ln agar kembali mengikuti satuan data asli. Kemudian slope atau B, nilai B, setiap kenaikan suhu sebesar 1%, maka akan mengakibatkan BOD meningkat sebesar 6,27%. Dalam interpretasi ini, nilai BOD ini menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis mengalami transformasi ln. Selanjutnya, menentukan koefisien determinasi. Kita menggunakan model estimasi Y, lalu kita membuat tabel seperti yang sudah ada, di mana tabelnya ini berisi kolom XI, YI, Y estimasi I. Y estimasi I ini kita tentukan menggunakan model estimasi YI, yaitu minus 19,02 ditambah 6,27 dikali nilai X. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian kita juga menentukan kolom YI estimasi dikurang Y rata-rata
dan juga YI estimasi dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Dan juga menentukan YI dikurangi rata-rata dan juga YI dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Setelah menentukan semuanya ini lalu dijumlahkan menggunakan formula sum, kita menentukan nilai R kuadrat. Nah, untuk nilai R kuadrat ini sendiri kita menggunakan rumus sigma Y estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Nah, untuk Y rata-rata ini kita menggunakan rumus sigma YI per N. YI-nya itu 21,73, N-nya itu 10. Kemudian R kuadrat ini nanti dibagi dengan sigma YI per Y rata-rata lalu dikuadratkan sehingga koefisien determinasinya didapatkan nilai 0,52. Jadi interpretasi yang didapatkan yaitu banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%. Sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu apakah pengaruh suhu terhadap BOD bersifat signifikan? Nah, kita melakukan uji hipotesis F dan juga uji T, di mana untuk uji F sendiri, kita menentukan pernyataan hipotesisnya terlebih dahulu dengan H0 suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD dan juga H1 suhu mempengaruhi kandungan BOD. Kemudian kita menentukan ukuran sampelnya, yaitu 10. Seperti datanya, ada 10 data ya. Kemudian tinggal kesalahannya 0,05, seperti soal, dan menggunakan distribusi sampling F. Titik kritisnya, kita menentukan DB sama dengan P. P ini yaitu 1, variabel dependen. Untuk DB2-nya itu N min P min 1, nilainya 8. Dan juga kita menentukan F tabel dengan formula F, tingkat kesalahan titik koma DB1, DB2. Sehingga F tabelnya dapat kita tentukan dengan uji tabel F, di mana F tingkat kesalahannya menggunakan probabilitas 0,05, dan juga terdapat DB1 nilainya 1, dan juga DB2 nilainya 8. Kemudian kita garis lurus, kita pertemukan dan mendapatkan nilai F tabel sebesar 5,32. Sehingga apabila nilainya lebih besar dari 5,32 akan tolak H0, apabila kurang dari itu akan terima H0. Selanjutnya kita menentukan statistik ujinya dengan menentukan JKR, JKT, dan juga JKG, di mana JKR-nya ini menggunakan nilai Y estimasi dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan dengan nilai 0,17. JKT-nya dengan rumus sigma YI dikurangi rata-rata dikuadratkan nilainya 0,32. Lalu JKG-nya ini JKT dikurang JKR, nilainya 0,15. Sehingga kita dapat mendapatkan tabel ANOVA seperti ini, di mana KTR-nya ini dapat ditentukan melalui JK dibagi DB. Begitu pula dengan KTG, yaitu JKG dibagi DB. Setelahnya kita dapat menghitung F hitungnya dari KTR dibagi KTG dan mendapatkan nilainya 8,771. Sehingga keputusan yang kita dapatkan yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. F tabelnya sebesar 5,32, sehingga didapatkan pada grafiknya ini, grafik menunjukkan tolak H0. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan yaitu suhu mempengaruhi kandungan BOD. Selanjutnya, kita melakukan uji T dengan melakukan pernyataan hipotesis terlebih dahulu. H0 yaitu suhu tidak mempengaruhi kandungan BOD dan juga H1 suhu mempengaruhi kandungan BOD. Untuk ukuran sampelnya 10, tingkat kesalahannya 0,05, distribusi sampel yang kita gunakan distribusi sampel T. Kemudian untuk titik kritisnya menggunakan rumus T tabel dan tingkat kesalahan dibagi 2 yaitu hasilnya 0,025, dan juga DB yaitu DB-nya N-2 nilainya 8. Kemudian kita tentukan menggunakan tabel T. Tadi tingkat kesalahannya 0,025 dan DB-nya 8. Kita tarik garis lurus, didapatkan nilai 2,308. Sehingga daerah penolakannya ini yaitu plus minus atau kurang lebih 2,306. Dua arah ya. Lalu kita menentukan statistik ujinya. Statistik ujinya ini sendiri berbeda ya dengan korelasi, di mana kita akan menghitung SXX dari rumus sigma X
I kuadrat dikurang sigma XI lalu dikuadratkan per N. Sehingga SXX ini mendapatkan nilai 0,0043. Kemudian kita menentukan nilai SEB dari akar KTG per SXX sama dengan 2,12. Sehingga kita dapat menghitung T hitung dari nilai B per SEB, yaitu nilainya 2,96. Jadi keputusan yang kita dapatkan yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya 2,96 dan juga T tabelnya 2,306. Sehingga didapatkan keputusannya tolak H0. Dan juga kesimpulannya yaitu suhu mempengaruhi kandungan BOD. Sekian dari saya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.